2, 3. Assalamualaikum Pak Farul. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Farul? Alhamdulillah tetap semangat nih. Kita harus tetap semangat dan melaksanakan kegiatan Putri. Alhamdulillah kalau Pak Farul dalam kondisi sehat. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih Pak Farul. Saya sempat mendengar katanya Pak Farul mau mengadakan proses coaching ya? Iya betul. Hari ini tadi Bu Heri sempat rekan kerja saya itu sempat menyampaikan, Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang saya belum tahu apa yang nanti yang dibahas, jadi cuma diberi kata kunci aja, pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, kemungkinan nanti saya akan rencana melakukan coaching dalam sesi ini. Oh iya, berarti dengan Bu Heri ya? Iya, dengan Bu Heri. Kemudian mohon maaf Pak Farul, saya mau menanyakan ada beberapa hal yang perlu saya ketahui sebelum saya mengadakan supervisi ini ya Pak Farul ya. Kompetensi apa yang ingin Pak Farul kembangkan pada saat proses coaching ini? Iya, Putri, dalam coaching itu kan ada beberapa kompetensi yang ada tiga, ada kesadaran penuh, menggali pertanyaan dan mendengar aktif. Saya merasa saya perlu mengembangkan bagaimana saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian dari ketiga itu, Pak Farul ya, bagian kompetensi yang mana yang ingin diobservasi Pak Farul? Terkait dengan yang mendengarkan aktif tadi, jadi saya ingin panjenengan nanti membantu saya untuk mengobservasi bagaimana saya nanti mengembangkan kemampuan kompetensi saya ketika mendengarkan aktif yang dilakukan oleh coach, jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Oh iya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Farul? Paling tidak nanti saya bisa merespon dengan tepat apa yang disampaikan oleh coach, sehingga kemampuan menyimak atau mendengarkan itu bisa berkembang begitu. Jadi kompetensinya bisa naik, sehingga nanti ketika proses coaching itu kan menjadi hal yang penting, karena mendengarkan secara aktif itu menjadi kunci, salah satu kunci bagaimana proses coaching itu bisa berjalan, karena mendengarkan pendapat dari coach dan kemudian meresponnya sehingga memunculkan ide-ide baru yang akan disampaikan oleh coach. Baik Pak Farul, saya kira cukup untuk observasi ini ya Pak Farul ya. Semoga nanti pada saat proses coachingnya Pak Farul bisa lancar dengan Bu Heri, kemudian bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya Pak Farul ya. Selamat. Nanti mohon dibantu mengamati apa yang perlu diamati dan disampaikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Farul. Selamat sore Pak Farul. Selamat sore Bu Heri, gimana kabarnya? Lama tidak ketemu ini kita. Iya, alhamdulillah nih Pak, saya baik-baik aja nih Pak. Tapi sebenarnya saya itu mau mengganggu waktunya Pak Farul sebentar. Kira-kira bisa enggak ya Pak? Kebetulan ini kalau sore ini kan santai Bu, kita ngobrol-ngobrolnya, anak sudah tidak ada kegiatan lagi, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Ada yang perlu disampaikan atau di sini, atau kita perlu pindah tempat? Di sini saja. Di sini saja. Ini saya amati kok panjenengan kok kayaknya agak lesu, lemah, nopo capek atau gimana ini Bu Heri? Iya nih Pak, jadi gini Pak, saya itu kurang bersemangat. Akhir-akhir ini itu saya tidak fokus. Ketika melakukan aktivitas itu saya sering tidak fokus. Terus bahkan kemarin itu ada beberapa tugas itu yang lupa saya tidak kerjakan Pak. Tugas yang sekolah, tugas yang sebagai pendidik, di guru ya. Itu kan seperti yang Pak Farul ketahui sendiri, saya itu kan selain mengajar di kelas, saya itu juga sebagai operator. Saya diberi tugas tambahan sebagai operator gitu Pak. Terus nanti dari panjenengan kita nanti mengobrol, yang panjenengan harapkan seperti apa nanti Bu Heri? Ya, saya berharapnya setelah saya mengeluarkan unek-unek saya ini nanti dengan Pak Farul, saya berharap saya merasa lebih lega, terus saya bisa menemukan solusi dari masalah saya, lalu saya bisa kembali fokus seperti biasanya gitu Pak. Ya, nanti semoga setelah kita ngobrol, panjenengan nanti bisa kembali fokus ke pekerjaan panjenengan, menemukan solusi, dan yang paling penting tadi saya tangkap ini lebih lega. Akhirnya nanti ketika di pekerjaan juga lebih lancar. Terus
bagaimana Bu Eri cerita lengkapnya apa yang membuat panjenengan tidak lega itu tadi? Nah gini, karena tadi itu saya juga sebagai guru, sebagai operator. Nah iya betul, double pekerjaan, jadi double job. Nah apalagi yang tugas operator itu Pak ya, tugas operator itu sungguh tidak mengenal waktu. Datangnya itu juga tidak mengenal waktu Pak. Kadang itu misalnya tugas A datang, saya kerjakan. Tiba-tiba datang lagi tugas yang B. Nah tugas B belum selesai, tugas A belum selesai, datang lagi tugas yang baru. Seperti itu Pak. Nah itu kadang saya tuh sampai harus lembur-lembur mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Itu berarti waktu panjenengan banyak tersita ya di kegiatan operatornya itu? Iya betul. Nah ketika saya lembur, terus besoknya saya harus mengajar, itu kan saya juga butuh persiapan untuk mengajar ya Pak Jar. Dari situ saya sering tidak fokus. Akhirnya karena ada dua pekerjaan yang dua-duanya kan kalau di sekolah sama-sama pentingnya dalam artian panjenengan di operator juga penting kebutuhan sekolah dan panjenengan juga punya tanggung jawab sebagai guru untuk siswa-siswa panjenengan. Begitu ya Bu Eri? Iya betul. Terus kalau boleh tahu nih, selama ini ketika mendapat tugas yang ganda itu, bagaimana panjenengan menyikapinya? Ketika ada tugas-tugas itu ya saya ngerjakan sesuai deadline aja Pak. Misalnya tugas A, terus deadline-nya tanggal 5 ya itu saya kerjakan dulu. Kemudian datang lagi ya tugas B, deadline-nya kok tanggal 4 ya itu yang saya kerjakan tugas B tanggal 4 itu ya. Jadi kayak gitu sesuai deadline. Nah meski sesuai deadline pun itu tadi ketika yang tanggal 4 sudah saya kerjakan, tanggal 5-nya tiba-tiba datang itu, nah saya kan lupa, iya ternyata ada tugas yang itu. Nah akhirnya saya kendadapan seperti itu apa ya, tergesa-gesa seperti itu, terus harus lembur-lembur seperti itu. Akhirnya tadi kembali ke yang tadi tugas tupoksinya yang utama panjenengan jadi tidak fokus itu tadi. Kemudian Bu Heri mungkin punya gambaran supaya nanti bisa fokus, artinya operatornya tetap bisa jalan, tetapi tanggung jawabnya sebagai seorang guru juga tetap bisa berjalan beriringan. Mungkin ada gambaran bagaimana nanti pekerjaannya itu bisa tertata begitu Bu Heri? Apa ya Pak ya kira-kira? Mungkin saya bisa membuat apa ya, kayak jurnal gitu mungkin Pak ya. Saya kayak bisa buat misalnya tanggal ini seharusnya tugas ini, tanggal ini tugas ini. Apa sih Pak namanya itu ya Pak? Jurnal agenda. Seperti jadwal begitu. Jadi mengagendakan deadline-nya tanggal sekian, jadi panjenengan menyampaikan ada tanggal sekian waktunya ini begitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Kalau ada saya buat seperti itu kan nanti bisa tertata gitu ya Pak mungkin ya Pak. Jadi dengan adanya itu nanti anak juga bisa berjalan siswanya dan operatornya juga bisa berjalan. Atau mungkin panjenengan sudah coba berkomunikasi dengan teman yang lain atau kepala sekolah? Kalau komunikasi dengan kepala sekolah sebenarnya sudah sih Pak. Cuma yaitu kepala sekolah itu lebih karena saya dari dulu ngerjakan, jadi ya kemampuannya mungkin seperti itu yang menurut kepala sekolah. Kalau selama teman itu saya kadang merasa nggak enak gitu Pak. Gitu. Mungkin ada waktu luang di sela-sela jam pembelajaran atau setelah anak-anak panjenengan boleh tahu mengajar di kelas? Iya, saya mau jadi kelas 2. Kelas 2. Jadi kelas 2 pulangnya lebih awal ya. Mungkin ada jeda waktu di situ. Biasanya kalau anak-anak pulang sih saya nggak ngapa-ngapain Pak ya untuk refreshing itu saya cuma gitu aja biasanya Pak. Mungkin itu bisa di apa ya, intinya panjenengan pekerjaan panjenengan yang tadi bisa dimanfaatkan waktunya atau bagaimana? Gimana ya Pak? Apa kayak mencicil gitu ya Pak? Iya, jadi gitu ya, Pak? Ya betul sekali. Jadi seperti kalau deadline-nya katakan ada jeda waktu berapa hari, jadi nanti dikit-dikit seperti itu atau mungkin bisa dilaksanakan yang lain. Oh iya, betul Pak. Ya. Kenapa saya baru kepikiran ya Pak ya? Jadi nanti ketika anak-anak pulang itu saya bisa mencicil tugas. Terus tadi kan saya juga mau rencana buat jadwal itu tadi. Jadi nanti saya mencicilnya sesuai jadwal gitu ya Pak ya. Supaya memudahkan saya ketika ada penagihan itu tadi. Iya, ide yang bagus ya benar. Iya. Oke.
dari Bu Heri yang sampaikan tadi, saat ini kan sudah berjalan ya, tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan kegiatan seperti itu karena dua-duanya juga sama-sama penting. Jadi mungkin setelah ini Bu Heri, apa yang panjenengan dapat dari proses coaching hari ini? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan solusi tadi ya Pak. Saya akan segera membuat itu jadwal itu tadi, jadwal kegiatan. Lalu dari jadwal itu saya akan mencicil tugas-tugas itu supaya tidak ketinggalan di belakangnya. Betul, sehingga nanti kedua tanggung jawab panjenengan, tugas panjenengan bisa tetap berjalan. Intinya selama kita masih muda, kita harus semangat, harus berjuang, dan karena pengalaman yang banyak seperti ini jarang didapatkan. Intinya kerjanya dengan penuh semangat saja, pasti nanti apa yang panjenengan lakukan mendapatkan hal yang baik. Begitu Bu Heri, harus tetap semangat dong ya. Bagaimana Bu Heri, ada yang perlu disampaikan lagi mungkin? Sepertinya itu aja Pak, saya sudah merasa lega ini Pak, sudah mendapatkan solusi dari masalah saya tadi. Nanti kalau ada kesempatan lain monggo silakan kita ngobrol-ngobrol. Saya ingin dengar kelanjutannya dari yang tadi panjenengan lakukan, mungkin bisa diselesaikan, ditindaklanjuti lagi berhasil atau tidak. Gitu Bu Heri. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, tetap semangat. Semangat. Oke, sampai jumpa lagi Pak. Sampai jumpa. Berapa? Baik Pak Fahrul, saya akan melaksanakan pasca supervisi ya Pak Fahrul ya, seperti yang tadi kita sepakati bahwa pada saat ini saya sedang melaksanakan supervisi kepada Pak Fahrul gitu ya. Bagaimana Pak Fahrul perasaannya tadi setelah Pak Fahrul coaching dengan Bu Heri? Iya, dalam proses coaching tadi yang saya laksanakan Bu Tri, karena ya beberapa kali saya pernah melakukan coaching seperti ini. Hari ini tadi saya merasakan karena sudah beberapa kali mengikuti, jadi alur-alurnya, kemudian kompetensinya itu saya merasakan ya kalau bilang sempurna masih belum, tapi peningkatan dari sebelum-sebelumnya saya rasakan sudah ada begitu. Di awal tadi Pak Fahrul sempat menyatakan bahwa hal yang ingin ditingkatkan oleh Pak Fahrul adalah kemampuan untuk mendengar aktif gitu ya Pak Fahrul ya. Menurut panjenengan, apakah keterampilan itu sudah nampak tadi pada saat melakukan coaching dengan Bu Heri? Iya Putri. Karena tadi di awal saya juga menyampaikan kalau kompetensi itu menjadi penting dalam proses coaching tadi yang saya amati. Saya rasakan ketika melaksanakan coaching itu sudah Putri. Jadi ada beberapa hal ketika saya menyimak pertanyaan dari Putri, ketika Putri memberikan jawaban, itu saya berusaha untuk memberikan respon, baik itu dalam bentuk gestur, dalam bentuk pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Poci, oleh Bu Heri tadi. Gitu ya Pak Fahrul. Berarti Pak Fahrul sudah merasa kalau kemampuan itu sudah meningkat ya. Iya, ada peningkatan yang saya rasakan dari situ. Pak Fahrul, dalam sesi ini boleh saya membacakan catatan hasil supervisi yang saya lakukan? Itu justru yang saya tunggu Putri, karena dalam proses coaching itu kan saya tidak bisa mengamati, akhirnya memang dalam proses seperti ini kita harus butuh seperti Putri yang mengamati dalam prosesnya itu apa sih yang perlu disempurnakan dari proses coaching yang saya lakukan tadi Putri. Mohon untuk disampaikan, diberikan masukan. Saya sampaikan ya Pak Fahrul ya. Yang pertama, untuk keterampilan yang dimiliki oleh Pak Fahrul itu sudah baik. Jadi kalau tadi Pak Fahrul mengemukakan bahwa keterampilan Pak Fahrul mendengar aktif itu masih kurang, kalau saya merasa keterampilan Pak Fahrul mendengar aktif itu sudah baik. Gitu ya. Hal ini dijelaskan dengan gestur-gestur yang diberikan oleh Bu Heri, kemudian dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Heri. Ini menunjukkan bahwa Pak Fahrul ini sudah menjadi pendengar yang baik bagi permasalahan yang diberikan oleh Bu Heri, gitu ya. Kemudian yang kedua, tahapan coaching yang dilakukan oleh Pak Fahrul itu juga sudah baik. Alur tirtanya sudah jelas, ya, kelihatan dengan baik. Kemudian hal ini terlihat dari tujuan coachingnya Pak Fahrul. Tujuan coaching yang disampaikan oleh Bu Heri itu sudah jelas dan sistematis.
gitu ya. Dari percakapan yang dilakukan oleh Pak Farul tadi, Bu Heri kita menyampaikan beberapa tujuan yang ingin Bu Heri capai pada saat Bu Heri ini memendam rasa gitu ya, memendam rasa yang kecapean begitu kan dengan tugas-tugas yang diterima oleh Bu Heri. Tugas-tugasnya banyak sekali memang Pak Farul ya. Jadi tujuan Bu Heri sudah jelas. Kemudian yang kedua tentang identifikasi masalah, Bu Heri sudah menceritakan secara jelas runtut sekali tentang permasalahan-permasalahan apa yang beliau hadapi gitu ya. Kemudian rencana aksinya itu juga sudah sistematis. Kemudian Bu Heri juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang mereka mereka emban gitu ya, dengan cara membuat jurnal dan seterusnya tadi ya. Itu merupakan keputusan Bu Heri yang sangat tepat sekali untuk memanage dirinya supaya Bu Heri bisa menyelesaikan tugas utamanya dengan baik gitu ya. Namun demikian Pak Farul, ada beberapa kekurangan ya Pak Farul ya. Saya tadi mendengar Pak Farul sepertinya memberikan solusi ya kepada Bu Heri. Apa betul Pak Farul seperti itu? Tadi sempat Bu, ketika proses coaching saya sempat menyampaikan ide atau memberikan masukan kepada Bu Heri, tapi secara langsung. Karena memang begini Bu Putri, karena ini dulu saya juga pernah merasakan seperti di posisinya Bu Heri sebagai guru juga sebagai operator. Itu memang berat memang. Kemudian pada saat itu saya mencoba menyelesaikan masalah saya itu dengan cara berkomunikasi dengan rekan lain, jadi atau mencicil pekerjaan itu. Karena saya merasa kemarin itu bisa saya gunakan, saya mencoba, apa mungkin ini bisa ya untuk Bu Heri. Nah, harusnya dalam proses coaching itu tidak diperkenankan untuk seperti itu. Karena apa? Ketika proses coaching yang saya lakukan itu belum tentu sesuai dengan yang disampaikan dirasakan oleh Bu Heri tadi. Jadi begitu ya Pak ya, seharusnya untuk proses coaching itu memang seharusnya yang memberikan solusi, mencari solusinya itu adalah Bu Heri gitu ya Pak Farul ya. Memang kemampuan gitu mengalirnya itu yang sulit kita mengendalikan gitu Pak Farul ya. Kemudian Pak Farul kira-kira punya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini setelah proses yang ini selesai? Begini, yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya menggali sebuah pertanyaan, karena memang itu menjadi faktor utama juga, karena saya merasa ketika saya mengajukan pertanyaan itu terkadang masih sifatnya tertutup. Ya, bagaimana saya menggali pertanyaan sehingga jawaban dari coach itu akan muncul ide-ide baru. Jadi bukan dari saya seperti yang sempat terjadi sekali tadi ketika saya mengungkapkan ide, bagaimana saya menyampaikan sebenarnya itu ide dari saya, tapi bagaimana kalau yang muncul justru berasal dari coachingnya. Biar kesadaran diri itu muncul dari dirinya sendiri ya Pak Farul ya. Mungkin kalau kesadaran dirinya itu muncul dari dirinya sendiri, itu akan lebih mudah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya Pak Farul ya. Kemudian dari hasil supervisi ini, kira-kira ke depan apa yang ingin Pak Farul lakukan? Saya lakukan itu meningkatkan lebih keterampilan coaching ini. Jadi dengan cara bagaimana ya saya harus sering-sering berkomunikasi dengan teman. Artinya dalam proses coaching saya tidak hanya ada masalah kemudian baru melakukan proses seperti ini. Terkadang saya harus perlu ngobrol dengan rekan-rekan kerja, karena ketika ngobrol itu kadang ditemukan sebuah masalah, dan coaching yang tidak formal seperti ini yang terkadang bisa menyelesaikan sebuah masalah yang dalam lingkup sekolah, bukan hanya masalah pribadi saja. Jadi proses-proses seperti ini harus terus saya pelajari, bagaimana nanti akhirnya adalah kualitas pendidikan di lembaga itu menjadi lebih baik. Gitu ya Pak Farul ya. Ya semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat Pak Farul ya. Kemudian ke depan kompetensi-kompetensi seperti ini bisa kita kembangkan di sekolah, sehingga ini nanti bisa bermanfaat untuk rekan sejawat, untuk diri kita sendiri, dan bisa memajukan sekolah kita sebagai lembaga pendidikan yang baik gitu ya Pak Farul ya. Salam sehat selalu Pak Farul. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga terima kasih banyak dibantu untuk proses dapat sekadeng. Terima kasih Putri. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.